Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang saya hormati para caketum, para calon Ketua Umum GC periode 2023-2026. Yang saya hormati ada Pak Erwin Yulistian, Caketum nomor 1. Yang saya hormati ada Pak Budi Cahyono, Caketum nomor 2. Yang saya hormati Pak Prima, Caketum nomor 4. Dan yang saya hormati Pak Komar ya, Caketum nomor 5. Pada kesempatan kali ini Caketum nomor 3, Pak Wahyudin tidak dapat hadir karena beliau sedang ada pekerjaan terkait dengan audit FAA GMF. Baik rekan-rekan semua, ini adalah podcast yang kedua, meneruskan podcast yang pertama pada waktu itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada para caketum sekalian. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mengingatkan kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Berangkat dari Undang-Undang 21 tahun 2000 ini bahwa ya, fungsi serikat pekerja adalah memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan. Nah, pertanyaan kami adalah, apa program konkret Anda jika Anda terpilih menjadi Ketua GEC, ya, program konkret Anda terkait dengan pembelaan atau melindungi hak dan kepentingan buruh dan meningkatkan kesejahteraan. Ya. Jadi mohon disampaikan apa program konkret Anda selama 3 tahun ke depan terkait dengan melindungi hak, kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Silahkan. Dari siapa dulu? Boleh duluan? Boleh, Pak Budi ya. Ya, Baik. terima kasih atas pertanyaannya Pak Opik untuk program kami ataupun apabila kita melanjutkan perjuangan untuk dipilih lagi sebagai Ketua Umum, ya pasti program yang konkret adalah kita akan perkuat LBHK, Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi, yang selama ini sebenarnya sudah mulai kita jalankan. Dan juga kasus-kasus perihal pelanggaran yang sedang terjadi, terutama oleh karyawan, saat ini juga sudah banyak di-handle ataupun diadvokasi dan juga didampingin oleh rekan-rekan kita LBHK yang di sini kita wadain dengan bidang advokasi dan juga bidang advokasi dan pendampingan kita. Seperti itu, dan juga tidak lupa kita juga dengan SSP, Sekolah Serikat Pekerja, terus memberikan edukasi perihal hubungan industrial kepada rekan-rekan pekerja, baik anggota maupun seluruh karyawan di JM. Itu aja sih, Kang. Oke, masih ada waktu, ada tambahan lagi nggak, Pak Budi? Ya, kalau masih ada waktu tambahan lagi, intinya kami sebagai pengurus terus belajar dan juga memperkaya perihal ilmu tentang hubungan industrial yang kemarin juga terbukti pengurus kita ajukan sertifikasi untuk pendampingan hukum untuk next-nya akan mempermudah ataupun memperkuat untuk pendampingan kepada karyawan-karyawan yang mengalami perselisihan atau menghadapi perselisihan hubungan industrial. Dan juga tidak lupa saya juga selalu berkiprah di luar. Kenapa itu saya lakukan? Salah satunya yaitu tadi, serikat pekerja tidak ada sekolahnya,
Jadi kita harus terus Baik, belajar dan juga mengembangkan baik, diri dan mengembangkan organisasi sebagai baik, organisasi pembelajar. Itu baik. aja, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Baik, siapa? Silakan. Setelah Pak Budi, Ya, Opik, Erwin, Pak. Pak Erwin, bangga. Ya, baik. Dalam rangka melindungi hak-hak pekerja, dalam arti melindungi semuanya. Yang pertama, di internal kita punya PKB, kita jagain PKB-nya, Pak. Yang jelas PKB itu harus selalu valid masa berlakunya. Kalau memang toh pun tidak ada pembahasan, tetap harus kita jagain ataupun akan kami jaga bahwa validitas daripada PKB tersebut selama periode 3 tahun ini harus selalu terjaga, karena itu sebagai pagar ataupun tools serikat juga untuk memagari hak-hak pegawai ataupun melindungi pegawai dan demi kesejahteraan dan keluarganya, pegawai dan keluarganya, begitu. Di samping itu kita juga pastinya mempelajari undang-undang tentang ketenagakerjaan, undang-undang mengenai yang berhubungan dengan industrial, dan juga tak lupa kita juga harus membekali personil ataupun pengurus nanti. Selain memang sebagai ketua serikat, kami harus senantiasa mengupgrade diri dengan pengetahuan hubungan industrial dan juga tadi perundang-undangan. Dengan seperti itu, jadi ketika nanti ada satu permasalahan, kita bisa membentengi dan kita bisa punya referensi dan punya dasar hukum untuk membela hak-hak daripada pekerja ataupun anggota serikat. Itu, Pak. Baik, masih ada waktu 19 detik lagi. Ada tambahan, Ya, Kang Erwin? ya. Tambahannya ya tadi kita tetap juga di samping bersinergi di dalam, kita juga harus bersinergi di luar, dalam artian kita menunjukkan ke stakeholder di luar bahwa Baik, eksistensi daripada GSE itu ada, gitu. Terima baik, kasih, Pak. baik. Baik, terima kasih, Pak Erwin. Berikutnya, silahkan. Pak Prima atau Pak Komar? Baik, Kang. Terima, Kang. Ya, Mas Prima, silakan. Pada dasarnya untuk menjamin kesejahteraan karyawan dan keluarganya adalah yang pasti poin pertama PKB. PKB ini harus benar-benar dimaksimalkan. Kita jagain tadi kalau ya. Kita jagain PKB-nya. Selain itu kita punya tool kita. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan manajemen dengan cara yang baik, jalin komunikasi yang baik dengan manajemen, bahwasanya serikat ini nggak akan bisa bekerja sendiri. Jadi ketika komunikasi berjalan baik, saya rasa segala sesuatunya akan menjadi harmonis. Jadi antara hak dan kewajiban yang nanti akan ujungnya menjadi kesejahteraan ini akan berjalan beriringan. Tentu ini tidak lepas nanti dengan kesulitan pengujian. Mungkin dari saya itu ada. Baik, masih ada waktu 45 second. Apa ada tambahan? Itu aja, Kang. Itu aja. Baik. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Prima. Berikutnya Pak Komar, nomor urut 5. Baik, terima kasih Kang Ovi. Itu adalah salah satu yang termasuk menjadi visi saya sebagai calon ketua PDIP. Karena yang namanya ketua PDIP itu harus memikirkan kesejahteraan itu jelas. Yang kita pikirkan karena kita dilahirkan dari dan untuk anggota. Jadi yang jelas saya insya Allah akan menjadikan organisasi pekerja ini menjadi organisasi yang amanah dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
yang pasti, dan itu mutlak harus diperjuangkan. Kita tidak boleh semena-mena kalau ada seperti ini, ada keluhan dari perusahaan, kita lihat benar nggak, katanya rugi, kita nggak tahu ekspor. Nah, kembali lagi, kalau seperti itu kita bentuk komunikasi lagi dengan perusahaan sehingga hak-hak teman-teman ini bisa terjaga untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin itu. Baik, masih ada waktu 30 detik. Pak Komar mau dimanfaatkan? Ada tambahan? Nah, serta kita juga tidak hanya meminta itu juga ya, memberikan itu, tapi ini harus bisa menjembatani kepentingan perusahaan juga. Ketika perusahaan seperti ini, kita harus tahu juga. Kita tidak harus minta terus, tapi minta jatah, tapi Baik, kewajiban kita nggak dilaksanakan. baik. Baik, terima kasih ya atas jawaban-jawaban dari Bapak-Bapak sekalian. Berikutnya, melanjutkan pertanyaan pertama tadi, bahwa tadi Tapi suara ini jelas disampaikan. ya? Mohon maaf. Suaranya jelas. Cukup jelas. Pak Komar, cukup jelas. Oke. Ya. Aman. Ya, silakan dimatikan dulu. Nah, baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua terkait hubungan industrial. Tadi sempat disinggung terkait dengan perjanjian kerja bersama. Bahwa alhamdulillah ya di perusahaan kita memiliki perjanjian kerja bersama. Tidak semua perusahaan memiliki perjanjian kerja bersama. Karena tidak di semua perusahaan ada serikat pekerjanya. Dan kita termasuk yang beruntung, alhamdulillah memiliki perjanjian kerja bersama. Jika di perusahaan tidak ada serikat, itu tidak ada PKB, Pak. Ya, Bapak-bapak sudah mengetahui yang ada adalah aturan perusahaan. Nah, alhamdulillah kita sudah beberapa kali revisi PKB, gitu ya. Dan di PKB pun, seperti yang kita ketahui, kesejahteraan pun sedikit demi sedikit meningkat, ya. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana pandangan Anda, pandangan dan sikap Anda terhadap PKB kita yang saat ini, ya. Dan apa saja yang menurut Anda perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Silakan. Jadi yang pertama pandangan Anda dan sikap Anda terhadap PKB yang ada saat ini. Yang kedua, apa saja yang menurut Anda perlu diperbaiki, ditingkatkan untuk kesejahteraan. Silakan. Ya, Kang Opik, Erwin kah? Ya, silakan Kang Erwin. Baik, berkaitan dengan PKB dan pandangan saya selaku saat ini sebagai calon ketua umum dan juga sebagai anggota PKB yang saat ini yang saya tahu bahwa PKB ini berlaku sampai dengan 2021 kemarin. Sekarang belum ada perpanjangan. Nah, sikap saya ataupun pandangan saya terhadap PKB sekarang yang jelas kita harus memperbarui perjanjiannya. Perjanjian dalam hal ini bukan berarti harus ada perubahan. Kalau ada perubahan, oke. Kalaupun tidak ada perubahan, PKB itu tetap harus kita komunikasikan, dibuat berita acara dan berlaku sampai dengan 2024 sesuai dengan 3 tahun dari 2001 kan 2024. Nah, terkait dengan hal-hal apa yang perlu diperbaiki memang ada beberapa yang potensi yang bisa kita masukkan ataupun poin-poin yang kita masukkan ataupun perbaiki. Contohnya dalam hal ini kita selama ini tiap tahun sebelum pandemi sampai dengan masa sebelum pandemi dapat insentif akhir tahun. Nah, mungkin insentif tersebut bisa dimasukkan ke poin PKB insentifnya dulu, menurut kami insentifnya dulu, tapi nanti besarannya bisa di perundingan selanjutnya yang terkait dengan
perbaikan-perbaikan. Dan beberapa pasal memang banyak yang perlu direview dan juga mungkin diperjelas lagi bahasanya. Namun demikian hal ini memerlukan adanya satu perundingan. Tetapi sebelum berunding tentunya kita ataupun tim saya nanti harus menyiapkan materi apa yang mau dibawa ke perundingan tersebut. Itu pandangan Baik, saya mengenai PKB. baik. Terima kasih Pak Erwin. Berikutnya silahkan. Ya, Komar. Ya, Pak Komar, silahkan. Ya, menurut pandangan saya PKB saat ini sudah cukup bagus. Cuma perlu ada yang direvisi, ada yang diperbaiki dalam usahanya. Halo, Ini Pak Komar, putus-putus. Ulangi lagi. Ya, silakan. Lanjutkan. Jadi pandangan saya terkait dengan PKB itu sekarang itu kita pertahankan yang bagus, yang kita tambahkan yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Kayak sesuatu yang fix lah tentang mulai kesejahteraan, kemudian konsesi itu kan apa kemarin sempat Garuda kemudian dipilih mungkin bisa diperbaiki atau difikkan di situ, kemudian insentif itu juga difikkan. Jadi jangan ada kata-kata sesuai dengan keadaan perusahaan. Nah kalau umpamanya udah fix gitu, insya Allah lah teman-teman yang kerja juga semangat. Jadi PKB ini kan perjanjian yang harus ditepati. Ya memang kita pernah juga ada yang nggak ditepati tapi mundur. Kalau sudah fix untuk kayak gajian di state sudah sebelum tanggal 26 atau lebih cepat, tanggal 26 atau lebih cepat, nah itu jangan mundur. Jadi kita juga lihat juga, kalau di situ sudah state, minimal kalau perusahaan ada kekurangan nggak bisa, tinggal diobrolkan, ada komunikasi. Ya, Baik, jadi terima kasih. kalau udah fix, gitu. Bagus, Baik, kita biarin ditingkatkan lagi. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Komar. Berikutnya silahkan. Ya, silahkan Pak Prima. Kalau PKB yang sekarang menurut saya udah bagus ya. Apalagi kalau di-compare-nya dengan undang-undang yang berlaku kan, undang-undang ketenaga kerjaan artinya undang-undang 11 ya. Ini tapi ada beberapa pasal yang memang harus, menurut saya harus diperbarui, harus dirundingkan kembali. Terutama yang selama ini terjadi adalah menjadi polemik yang berkepanjangan gitu. Mengenai pasal 23, 24 itu menurut saya itu yang paling urgent sih. Waktu kerja lembur dan waktu istirahat dan cuti gitu. Hari libur nasional yang pasal 25. Jadi ini ada, menurut saya ini PR sih sebenarnya. Jadi masalahnya nggak cuma terjadi di Cengkareng, tapi yang di luar juga terdampak dengan pasal ini. Jadi menurut saya dua pasal ini yang jadi prioritas untuk diperundingkan kembali lah bagaimana bagusnya nanti. Dan ada beberapa pasal yang memang seperti pasal 75, pasal 68 dan pasal 60. Ada kata-kata di ujung akhirnya itu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah ini sebisa mungkin bagaimana nantinya diperundingkan lebih berpihak kepada kesejahteraan teman-teman. Menurut saya itu sih Kang, itu aja. Baik. Ada tambahan? Ada waktu 12 detik? Cukup Kang, itu aja. Cukup. Baik, terima kasih Pak Prima. Terakhir Pak Budi, silahkan.
Ya, terima kasih untuk perihal PKB tadi juga disampaikan. Ya, menurut saya juga untuk saat ini sudah bagus. Terus sangat penting PKB di suatu perusahaan karena PKB adalah menjadi syarat-syarat kerja di luar norma kerja, yaitu norma kerja ataupun dasar hukum otonom yang diakui di perusahaan adalah PKB. Nah, selain kalau menurut saya PKB itu adalah sesuatu bahan yang menjadi pelengkap ataupun menjadi kepastian dan juga mempermudah dalam pelaksanaan selain aturan normatif. Jadi di PKB nanti kita akan lebih perjelas selain poin-poin yang ambigu, terutama yang poin terpenting adalah adanya kekosongan hukum. Kenapa saya bilang ada kekosongan hukum? Karena semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja 06/2003 tersebut banyak aturan-aturan yang dikembalikan kepada peraturan otonom ataupun dikembalikan ke syarat-syarat kerja. Yang dimaksud di sini adalah dikembalikan di PKB. Dan di PKB kita itu belum tercover untuk masalah hukum. Jadi masih ada kekosongan hukum. Salah satunya contohnya adalah di undang-undang adalah salah satu masalah cuti besar. Cuti besar itu sekarang sudah tidak diatur lagi, tapi dikembalikan ke PKB. Ada lagi adalah syarat-syarat ataupun maaf salah untuk dari Undang-Undang 19 dari Undang-Undang BUMN itu dijelaskan bahwasanya karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban itu dikembalikan ke PKB, di mana banyak dari PKB di BUMN termasuk di kita yang termasuk untuk poin-poin tersebut Baik, itu belum tercover di PKB dan itu baik, akan menjadi concern kita selain poin-poin yang ambigu yang telah baik, tadi dijelaskan oleh rekan-rekan. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih Pak Budi Cahyono dan rekan-rekan semua atas jawaban-jawabannya ya. Intinya teman-teman sudah paham bahwa PKB kita tentu tidak sempurna, ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Tentu goalsnya sama ya semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah tentu di semua perusahaan yang namanya mempekerjakan ya manusia ya tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan ya. Kalau kita kaitkan dengan PKB, di PKB juga ada pasal-pasal terkait dengan disiplin gitu ya. Nah, tentu selain hal tersebut saya yakin apa namanya teman-teman juga aware terhadap permasalahan-permasalahan karyawan di perusahaan gitu ya. Nah, menurut Bapak-bapak, permasalahan karyawan seperti apa yang menjadi prioritas untuk Anda tangani dan selesaikan? Ya, sekali lagi, permasalahan karyawan yang seperti apa ya yang menjadi prioritas untuk Anda tangani dan selesaikan? Silahkan. Oke, saya Ya, Pak Komar, persilakan. permasalahan yang prioritas bagi anggota yang harus kita prioritaskan. Permasalahan demotivasi. Nah, ini sangat penting. Mereka kerja bertahun-tahun, posisi masih sama, gaji masih sama. Kemudian timbullah demotivasi, nggak masuk kerja. Nah, ini kita rangkul teman-teman seperti ini. Kita kasih motivasi. Ayo, di luar sana itu banyak orang yang nggak bisa kerja. Menanti suatu pekerjaan susah. Mencari pekerjaan susah di luar. Kita sudah enak di GMF. Kita kasih motivasi. Teman-teman yang seperti itu kurang edukasi. Karena ketika mereka yang terus-menerus dengan keadaan yang seperti itu, dia akan rugi serugi-ruginya. Nah, ini concern saya kalau seumpama ini ada masalah yang saya prioritaskan masalah demotivasi.
Demotivasi ini perlu kita edukasi teman-teman yang demotivasi. Kalau kita giat, insya Allah kita bangun giatnya bersama-sama untuk menjadi perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang. Kalau teman-teman kita sering nggak satu dua, kenapa kamu? Nah, ngapain saya kerja? Nah, kalau ketemu sama manajer-manajer yang killer, dia bisa langsung kena pasal PKB, bisa pasal ringan pertama, kemudian sedang, bisa sampai ke pasal berat. Nggak usah sampai ketemu manajer yang killer. Nah, kita memfasilitasi teman-temannya seperti ini. Biar nggak apa? Biar penyakit demotivasi ini hilang. Kita berikan motivasi dan edukasi. Baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Koma. Silakan selanjutnya. Izin menjawab, Pak. Silakan Pak Budi. Ya, untuk masalah perselisihan hubungan industrial sebenarnya kan tidak terlalu banyak. Jadi yang jadi concern itu kan kalau sesuai dengan Undang-Undang 2/2004 tentang perselisihan hubungan industrial itu kan hanya kepentingan hak, kepentingan hak, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan juga perselisihan antar serikat. Jadi sebagai serikat pekerja kita harus lebih concern terhadap kepentingan hak dan juga kepentingan dari perselisihan hak dan juga perselisihan kepentingan, di mana biasanya yang terus berjalan sesuai dengan realita itu kepentingan hak itu akan sesuai dengan perjalanan akan banyak, tapi kita juga harus mitigasi apakah kadang ada keluhan itu biasanya anggota itu semua keluhan disampaikan kepada GEC, tapi sesuai dengan tadi aturan ataupun Undang-Undang 2 tahun 2004 tadi itu tidak bisa masuk ataupun tidak termasuk perselisihan. Nah, kalau tidak masuk ke perselisihan yang kita lakukan adalah pendekatannya adalah mediasi saja. Nah, untuk itu sesuatu yang harus segera kita selesaikan adalah perselisihan hak dan juga perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan itu berarti ada multitafsir antara perusahaan dan juga ataupun manajemen dengan pekerja perihal aturan-aturan yang ada. Contohnya adalah tadi ambigu perihal PKB itu adalah salah satu perselisihan hak. Itu juga akan menjadi hal yang menjadi prioritas dari serikat. Tapi tidak terlepas dari itu, setiap ada perselisihan hak teman-teman kita juga harus sikapi seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Budi Cahyono. Berikutnya silahkan. Prima, Kang. Pak Prima silahkan. Ya, jadi kalau untuk saya, prioritasnya adalah yang terjadi selama ini di produksi ini terkait dengan hari libur dan pola kerja. Ini ketika seorang karyawan ini masuk, ini di pasal 23 dan 24 ini yang memang perlu lagi gitu. Jadi karena terjadi ketidaksamaan perlakuan antara mungkin satu unit dan unit yang lain, serta mungkin ada di satu dinas dan dinas yang lain. Ini akan jadi prioritas saya ke depan. Selain karir path dan untuk lowest grade salary, itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Masih ada 57 detik? Ada tambahan? Cukup, Bang. Cukup. Baik, terima kasih Pak Prima. Berikutnya Pak Erwin. Ya, baik. Terima kasih terkait dengan perselisihan kerja ataupun hubungan industrial ini memang banyak macamnya ya, apa yang tadi disebutkan oleh rekan-rekan sekalian. Namun yang jelas ketika kita ada di internal ataupun kita sebagai ketua umum serikat,
tentunya kita harus bisa memilah-milah mana yang harus diselesaikan di tingkat pusat, mana yang bisa diselesaikan mungkin nanti di tingkat DPD gitu ya. Nah, namun demikian pagernya ini dulu yang penting, referensinya apa ya tadi pasal-pasal dalam PKB dari perselisihan industrial tadi kalau disebut oleh Kang Opik sebagai moderator adalah pelanggaran disiplin dan lain sebagainya, tentunya merefer ke pelanggaran disiplin yang ada di PKB. Namun demikian kita selaku serikat kita juga bisa membela dalam hal ini kita punya serikat punya bidang organisasi bisa membela ataupun bisa bernegosiasi terkait dengan hukuman daripada perselisihan ataupun pelanggaran disiplin tersebut. Jangan sampai hukumannya maksimal gitu. Itu yang perlu diselesaikan. Kalau bicara dengan prioritas, ya itu tadi prioritas mana yang harus kita selesaikan, prioritas mana yang memang bisa diselesaikan tidak di pusat. Itu yang jelas kita bisa memilah-milahnya, merefer ke aturan yang kita punya, yaitu PKB, kalau memang lebih luas lagi aturan undang-undang ketenagakerjaan. Seperti itu, Kang Opik. Baik, terima Pandangan saya. kasih Mas waktunya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak-bapak ya. Nah, pertanyaan berikutnya bahwa serikat pekerja itu, contoh di internal kita di GEC itu memiliki struktur ya dari mulai DPP, DPD dan DPC gitu ya. Nah, struktur itu dibuat supaya mewadahi atau bagaimana roda organisasi ini dari tingkat pusat sampai bawah itu bisa berjalan. Bagaimana aspirasi pun bisa disampaikan secara berjenjang ya. Nah, tentu di sini DPP ini memiliki akses dan juga pengaruh ya selevel katakanlah untuk berkomunikasi dengan BOD. Nah, di eksternal tentu serikat pekerja ini juga bisa berafiliasi ya, apakah BUMN atau serikat pekerja non BUMN. Tiap serikat pekerja ini memiliki afiliasi atau bergabung lagi nih menjadi namanya federasi, gitu ya. Dan setelah federasi ada gabungan lagi jadi konfederasi. Ya, kalau sudah tahap tingkat konfederasi ini nanti bisa mempengaruhi perubahan undang-undang. Ya, itu jadi tadi ke bawah ke DPC ya, internal, lalu keluar ke atas semakin besar lagi. Itu bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, menurut pendapat teman-teman ya, yang nanti akan menjadi ketua serikat, seperti apa pandangan dan sikap Anda terhadap afiliasi dan keterlibatan GEC pada federasi dan konfederasi serikat pekerja BUMN? Ya, sekali lagi, seperti apa pandangan dan sikap Anda terhadap afiliasi dan keterlibatan GEC pada federasi dan konfederasi serikat pekerja BUMN. Silakan. Ya, Kang Opik. Silakan, Kang Erwin. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan moderator tadi, sikap sebagai ketua serikat terhadap afiliasi. Ya, afiliasi itu penting rekan-rekan semua karena itu merupakan wadah untuk eksistensi serikat pekerja ataupun GEC ke luar. Namun demikian yang jelas kita rapihkan dulu di internal kita. Di internal kita apa yang bisa kita perbuat, terus juga ketika ada permasalahan-permasalahan kita pastikan bahwa struktur kita ataupun perangkat kita bisa melaksanakan dan bisa didelegasikan oleh kita. Namun demikian jangan sampai ada yang tidak bisa didelegasikan tapi kita delegasikan.
ada yang bisa kita delegasikan, tetapi kita tidak delegasikan. Artinya kita juga harus membuat perangkat kita bisa menjalankan roda organisasi ini dengan benar. Ketika itu sudah terpenuhi, kita juga bisa beraktivitas ataupun berafiliasi ataupun menjalankan organisasi afiliasi demi eksistensi, dan tadi juga disebutkan bahwa bahkan sampai dengan konfederasi itu bisa mempengaruhi perubahan undang-undang, itu penting. Namun demikian di internal sendiri menurut saya lebih penting dirapihkan dulu, setelah itu baru kita menjalankan roda organisasi ke luar. Dalam hal ini kalau saya berpendapat bahwa saya memiliki stakeholder, internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Internal stakeholder adalah anggota, naik sedikit manajemen, eksternalnya adalah tadi teman-teman afiliasi, ataupun dalam hal ini kita dalam grup Garuda, Baik, ya Garuda Group gitu Pak. Siap, baik. demikian. Terima kasih Pak RW. Selanjutnya silahkan. Kang, Ya, Pak Prima silahkan. jadi menurut pandangan saya, bagaimana kita berafiliasi keluar memang bagus, Kak. Perlu untuk GC, tapi ada hal yang paling besar adalah bagaimana di rumah tangga kita sendiri kita kuatkan dulu di DPD dan di DPC-nya, serta bagaimana kondisi di DPP-nya. Ketika kita di internal sudah kuat, semua insan organisasi kita sudah bisa berjalan dengan baik dari level per level. Memang menurut saya kita perlu menjalin kerjasama dengan kepentingan kita dan teman-teman, bagaimana kita taruh sampai luar biasa memang. Jadi keluar kita penting, tapi di rumah kita sendiri kita lebih penting, itu aja. Dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, ada 45 detik lagi. Cukup? Baik, selanjutnya silahkan. Ya, Pak Komar silahkan. Suaranya bisa dinaikkan lagi Pak Komar. Oke, berafiliasi itu pasti. Tapi lebih bagus kita perkuat di internal. Suaranya kurang besar Pak Komar. Nah, Ya, didekatkan lagi. Ya. afiliasi itu bagus. Itu saya bagus. Tapi ada yang lebih bagus dan lebih urgent, yaitu memperkuat internal. Sama ketika kita berdakwah, gitu kan? Dari orang yang terdekat ya. Soalnya dalam pesawat tuh, kalau oksigen drop, kita yang ditolong, bukan orang lain dulu, tapi kita dulu. Kita dulu menolong diri sendiri, baru menolong orang lain. Ketika kita sudah kuat, nah, baru kita, ayo memperkuat. Tapi apalah artinya ketika dalam internal kita itu lemah, kemudian kita ya nggak mengabaikan, tapi kurang perhatian. Ini setuju ya. Tapi ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah kuat, wah bisa. Tapi buat apa kalau di dalam kita masih berantakan? Yang nggak bisa jadi contoh, hanya ngasih contoh. Ngasih contoh sama jadi contoh berbeda. Ngasih contoh, kamu sholat, ngasih doang, tapi dia nggak sholat. Jadi contoh dulu. Aku organisasi bagus, sudah bagus nih.
semua karyawannya sejahtera. Wah, jadi contoh di luar tuh dilihat, wow, harum. Memperkuat lagi nih, wah enak. Jadi saya sangat, tapi jika internal kita kuat, ayo maju. Baikin bukan hanya Baik, internal, tapi terima kasih Pak Komar. itu terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Budi Cahyono. Terima kasih untuk perihal tadi penguatan internal dan juga eksternal. Kita juga harus pahami bahwasanya fungsi serikat pekerja itu selain sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan juga sarana menciptakan hubungan industrial, di situ juga ada fungsi lain yaitu sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Berarti apa? Di situ selain kita fungsi internal, kita juga harus berkiprah di fungsi eksternal karena seringkali banyak kebijakan yang kita hanya sebagai SP itu hanya given ataupun hanya menerima saja. Bahwasanya kita tidak bisa ikut berpartisipasi ataupun ikut berperan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Nah, dengan itu maka di Undang-Undang 21 tahun 2000 jelas bahwasanya difasilitasi bahwasanya adanya struktur organisasi serikat ataupun serikat pekerja ataupun serikat buruh, yaitu ada serikat pekerja, federasi dan konfederasi. Dengan adanya itu diharapkan bargaining position ataupun posisi politik serikat ini bisa menjadi bagian dari pengambilan kebijakan, terutama kebijakan yang dari sisi pemerintahan, dari sisi shareholder dan juga lain-lain, tentunya berjenjang ataupun cascade. Dan menurut saya, yaitu tadi rekan-rekan juga sampaikan bahwasanya internal juga penting, tapi kita harus bisa mengkondisikan bahwasanya semua semua dari anggota pengurus kita itu bisa bekerja sama dan juga berkontribusi yang sama untuk satu poin, yaitu kesejahteraan dan juga untuk kemaslahatan dan juga untuk memperjuangkan hak dan juga apa-apa yang harus didapat oleh pekerja. Baik. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, saya mau ngecek dulu Pak Komar, apakah masih bersama kita? Halo, Pak Komar? Ini gimana? Terlihat kan? Tadi gambarnya hilang, Pak Komar. Oke. Masih di sini. Ini pertanyaan terakhir. Jadi podcast kedua ini hanya total 5 pertanyaan saja. Nah, ini pertanyaan terakhir. Baik, Bapak-bapak, di setiap pemilihan, apakah pemilihan dari meter bawah gitu ya, RT, RW sampai presiden, bahkan memilih jodoh pun, ya Bapak-bapak tentu memiliki kriteria-kriteria, ya. Dan nanti pemilih kita itu tentu mereka memiliki parameternya masing-masing ya, untuk memilih ya apakah berdasarkan A atau B atau C-nya itu diserahkan kembali kepada pemilih gitu ya. Nah, namun pada umumnya tentu para pemilih itu akan melihat yang pertama visi misi gitu ya, program apa yang bisa ditawarkan. Tadi dari podcast pertama, kedua sudah disampaikan tadi ya. Dan juga para pemilih itu biasanya juga ingin melihat track record, ya. Track recordnya seperti apa nih pemimpin yang akan saya pilih, seperti itu. Karena visi dan misi bisa dibuat, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga kita bisa menjawab ya dengan pemikiran kita. Namun track record itu adalah sesuatu yang pernah secara real, secara nyata kita lakukan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa track record Anda
yang bisa Anda tawarkan selama ini ya untuk meyakinkan kepada para pemilih, kepada seluruh anggota untuk meyakinkan bahwa ya saya harus memilih nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Itu ya, saya ulangi pertanyaannya. Silahkan Anda jelaskan apa track record Anda yang bisa Anda jelaskan kepada seluruh pemilih ya, agar para pemilih ini yakin pada Anda. Silakan, dari siapa dulu? Ya, Kang Opik. Ya, Pak Erwin silahkan. Ya. 2 menit. Ya, bicara mengenai track record. Kalau saya berawal dari, kalau bicara track record, saya masuk berawal dari outsourcing, Pak. Outsourcing selama 5 tahun. Setelah itu outsourcing 5 tahun pun pernah di engine shop dan pernah di terakhir di line maintenance sampai dengan sekarang. Terus juga sempat merasakan apa namanya BAM, tapi ya itu kita dulu BTSC namanya di Auri ya, artinya kita dididik dari didikan militer, terus 2008 diangkat pegawai, kemudian kita dididik kembali di Pustikom, terus dalam hal pekerjaan ataupun experience pekerjaan, saya dari dulu helper mekanik, udah helper mekanik ya, terus jadi mekanik sampai dengan sekarang di ETLO, terus juga kalau dari organisasi saya pernah ikut tim perundingan PKB, tahun 2000 sebelum 2019, berarti 2016 ya. 2016 ikut perundingan PKB. Jadi pernah merasakan hingar-bingarnya perundingan PKB sehingga ada sesuatu hal yang bisa dihasilkan di hasil perundingan tersebut gitu. Nah, itu. Terus juga kemudian dari sisi organisasi ya, dari dulu zamannya GSC unit, terus ke GSC pusat pernah juga, ikut tim PKB juga pernah, terus menyaksikan perundingan-perundingan bipartit dan juga perundingan-perundingan antara senior-senior di serikat dan juga BOD. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin ya. Ya, silakan Bapak-bapak yang lain terkait dengan track record atau capaian-capaian yang Anda sudah lakukan untuk meyakinkan para voter. Silakan, ada lagi? Siapa, giliran siapa? Boleh. Pak Budi Cahyono, silakan. Ya, untuk track record ya sebenarnya kalau penilaian itu kan sebenarnya yang harusnya menilai orang lain, tapi mungkin saya juga mungkin entah objektif atau tidak kalau penilaian saya sendiri, tapi yang saya rasakan, saya juga dulu pernah sebagai ketua DPD dan di sana juga kebijakan-kebijakan internal yang alhamdulillah bisa terselesaikan dan juga menginisiasi adanya ruangan untuk DPD ataupun ketua DPD. Kita juga sudah memberikan contoh bahwasanya DPD juga harus punya ruangan yang representatif untuk wadah perjuangan di dinas, dan juga kalau untuk track record secara corporate ya saya sudah memimpin alhamdulillahnya sampai dengan saat ini sebagai ketua umum, dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ataupun karyawan beserta keluarganya. Selama pandemi kita berjuang bersama untuk terus ada untuk terus berjuang mempertahankan apa-apa yang harus rekan-rekan dapatkan dan juga mempertahankan perusahaan sebagai struktur rezeki kita ataupun infrastruktur rezeki kita tetap ada. Itu juga semoga terus kita jaga perusahaan kita, dan juga tadi
saya sampaikan bahwasanya di masa-masa sulit pandemi itu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang harus diambil perusahaan, dan juga di mata anggota pun itu saya juga tidak populis sama sekali buat saya, tapi saya yakin itu adalah kebijakan-kebijakan yang terbaik sampai dengan saat ini. Kita bisa rasakan bahwasanya perusahaan semakin tumbuh menjadi lebih baik lagi, dan saya optimis bahwasanya di tagline kita 2023 ini akan lebih baik, dan juga kita akan lepas landas, take off. Baik, Seperti itu, Pak. Terima baik, kasih. terima kasih Pak Budi Cahyono. Silahkan yang lain. Pak Komar atau Pak Prima silahkan. Nah, Komar, Pak Komar silahkan. track record saya begini-begini aja. Saya apa ya? Track record saya itu dari 2008 saya masuk CMF, training kedisiplinan, kemudian 2010 diangkat menjadi pegawai, 2008 BAM, 2010 diangkat pegawai, selama sekarang udah berjalan 13 tahun, dulu di produksi, sekarang di koalisi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa selama saya kerja 13 tahun ini, saya masih bertahan dengan posisi yang walaupun rendah. Rendah dalam arti apa? Ada sesuatu yang kurang pas di sini, ada aturan tapi tidak dijalankan. Nah, di sini saya punya kepentingan untuk merubah itu. Tidak sedikit orang di BMC ini yang punya otorisasi, grade-nya masih di bawah. Nah, ini yang kita kerja. Salary-nya tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk meneruskan. Kita berjuang bersama-sama. Karena itu termasuk yang saya rasakan. Kita punya air tulis, punya. Tapi grade masih rendah. Ya, itu saya bukan curhat. Bukan apa. Saya punya misi untuk sama-sama berjuang terhadap aturan yang tidak dilakukan. Di perusahaan punya BCM, nah, itu nggak berjalan. Banyak teman-teman yang kurang beruntung. Nah, kita berjuang bersama. Baik, terima kasih Pak Komar. Ya, Ya, Pak Prima silakan Pak Prima. Baik. Terima kasih, Kang. Mungkin kan ini kan pencapaian apa ya? Saya rasa untuk pencapaian apa yang sudah saya lakukan. Ini teman-teman lebih tahu. Karena saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan, saya nggak bisa menilai. Jadi biarkan teman-teman menilai saya seperti apa. Jadi, apapun mungkin yang akan saya banggakan di sini. Pencapaian saya ini ABCDE, biar teman-teman memilih saya, menurut saya itu nggak terlalu penting. Mereka punya parameter tertentu untuk memilih. Jadi saya rasa teman-teman tahu semua track record calon di sini. Jadi saya untuk pertanyaan ini mohon izin saya nggak bisa. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah itu pertanyaan terakhir untuk podcast gua pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman insya Allah akan mengikuti agenda berikutnya, yaitu insya Allah minggu depan para Cakatum ini akan mengikuti agenda roadshow. Agenda roadshow ke dinas-dinas yang mana nanti di dinas-dinas tersebut para Caketum ini, kelima Caketum ini nanti akan langsung berhadapan dengan voters dan langsung akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para voters. Ya, tentu nanti di tiap dinas memiliki highlight ya permasalahan yang berbeda-beda. Nah, tentu teman-teman para Caketum ini harus mempersiapkan diri ya. Baik, sebelum kita tutup
ya Bapak-bapak para caketum, mohon untuk menyiapkan closing statement-nya singkat, padat, jelas. Boleh ajakan untuk pemilih, silahkan pokoknya ya. Closing statement dimulai dari nomor 1 dulu. Closing statement Kang Erwin. Ya, kepada para GMF Heroes, anggota serikat yang terdaftar DPT, jangan golput tanggal 24 kita memilih ketua umum serikat ataupun GMF Employee Club untuk 3 tahun ke depan. Pilihan Anda menentukan 3 tahun ke depan. Saya calon ketua umum 01, mohon izin ikut berpartisipasi. Mari bersama-sama mewujudkan kesejahteraan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin. Nomor urut 2 Pak Budi Cahyono. Ya, dari saya yakin kita bersama-sama ciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dan juga kita terus berdoa dan kita jaga perusahaan kita agar terus bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk keluarga dan juga bangsa dan negara. Jangan lupa tanggal 24 dan tanggal 25 mengikuti pemilihan ketua umum GEC dan jangan golput. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Cahyono. Nomor 4 Pak Prima. Terima kasih Kang. Untuk kata-kata terakhir, saya mungkin tanggal 24, tanggal 25 jangan golput. Kita sama-sama memilih bagaimana ini untuk masa depan. Kan Bang, karyawan perusahaan maju berkembang, karyawan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak Prima. Terakhir Pak Komar. Ya, closing statement. Qulil haqqa wa la kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya. Tanggal 24 dan sampai nggak nyoblos sesuai dengan hati nurani untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota. Misi kita sama, kita berjuang bareng-bareng. Karena jadi ketua GEC itu bukan kita saya. Karena kita punya misi, kita berjuang bareng. Itu misi kita, mensejahterakan anggota. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, ya para voter sekalian yang nanti akan menonton ya, karena ini akan ditayangkan ulang, akan direkam. Kami ucapkan terima kasih para caketum yang sekarang sedang berkontestasi. Ya, seperti yang sampaikan di podcast pertama bahwa setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya, dan seseorang nanti yang akan terpilih menjadi GEC 1, insya Allah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti siapapun pemenangnya tentu harus kita support karena semuanya memiliki goals yang sama, yaitu kemajuan perusahaan dan juga kesejahteraan karyawan. Baik, Bapak-bapak yang kami hormati, para caketum nomor 1, Pak Erwin Julistian, caketum nomor 2, Pak Budi Cahyono, caketum nomor 3, Bapak Wahyudin yang sekarang berhalangan hadir, caketum nomor 4, Bapak Prima, dan caketum nomor 5, Bapak Komar. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca. Mic-nya dibuka dulu. Ya, mic-nya dibuka dulu semuanya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.